jangan terlalu jahat nih. Teruntuk calon istri sekali lagi, jangan cuma mau dicintai tapi tidak mau mencintai, jangan cuma mau dimengerti tapi tidak mau mengerti. Tenang, tetap suami mau kasih ibu semua itu mau, tapi sesuaikan juga dengan keadaan, situasi dan juga penghasilannya. Sekali lagi penghasilannya suami. Jangan dapat lihat rumput tetangga lebih hijau. Sayang ada kawin orang baru rumah tangga 5 tahun. Dari masih tunangan sampai kawin naik Supra terus, belum mau ganti NMAX. Karena dapat lihat tetangga masih bawa motor baru. Dapat janji mau ganti iPhone 13, belum mau ganti-ganti Lemmy. Jangan kasih aku batalkan atau paksa, karena bagi laki-laki tidak semuanya kode itu akan diartikan baik. Tapi sebagian laki-laki akan mengartikan kode sebagai beban. Terima kasih mau ikutin pasalnya ada. Itu yang bikin dia jalan betah di rumah. Ternyata kan tuh harus beli iPhone 13 ya, beli apa? Makanya mau makan dan gitu kan? Yang paling terakhir, sekali lagi kita mau ulang nih, karena ada beberapa pasang ini yang baru datang. Insya Allah selesai 4 materi, orang akan kasih 2 lembar kertas ini. Yang pertama rekomendasi, ini mau kumpul di KUA. Tidak usah mau fotokopi karena orang survei dari sini. Ini yang mau kumpul di KUA, rekomendasi. Yang kedua, orang akan kasih sertifikat pranikah. Ini mau simpang sendiri di rumah. Mau simpang di rumah sendiri. Minta tolong tempelkan foto 3x4 latar biru untuk calon pengantin. 1 calon pengantin, 1 pasang suami istri cuma 1 lembar kasih. Yang ketiga, orang akan kasih bibit. Nanti mau bawa foto. Kalau suka itu bibit, silakan bawa pulang karena itu memang diberikan untuk calon pengantin. Tapi kalau ini mau, silakan kasih pulang-pulang 4 orang, jangan membuang di got di muka. Gitu nih. Jadi ada 3 yang kamu kasih nanti dari Puspaga, tapi dengan syarat ikuti semua materi sampai selesai. Tenang, cuma kok ini hari. Yang penting sok kelar, yang penting sok suka mau kawin kok, supaya kita kesana kemarin di KUA dan di jalan kasih mau bawa urus ini rekomendasi. Paling terakhir sekali kita lewat. Calon istri sobat suntik semua. Bukan vaksin suntik TT belum. Dari apa kalau boleh tahu? Habis dari sini. Iya. Kalau boleh silakan yang belum selesai dari Puspaga silakan cari puskesmas terdekat supaya 1 kali berjalan. Karena DP kartu warna pink itu sebagai kelengkapan berkas dokumen nanti di KUA. Seperti itu nih. Paling terakhir sekali, tidak ada maksud menggurui, menceramahi, menasehati. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi ambillah apa yang disampaikan. Ambil positifnya, buang negatifnya. Karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Triwahyu Makabah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak tabret kita. Caten. Bapak Ibu tahu kenapa harus diberikan imunisasi caten ini? Ada yang tahu kira-kira? Imunisasi ini gunanya untuk melindungi kita agar terhindar dari penyakit yang namanya tetanus toxoid. Jadi nanti itu vaksin, itu bakteri yang dilemahkan, tetanus toxoid itu bakteri yang dilemahkan, nanti akan disuntikkan di bagian lengan atas ibu supaya untuk membentuk antibodi sehingga tidak terjadi penyakit tetanus toxoid ini. Kemudian untuk pemberian imunisasi ini jangkanya itu 2 minggu menjelang pernikahan. Jadi mesti bawa suntik 2 minggu sebelum mau menikah, wajib tolong bawa suntik imunisasi caten ya Bu. Kemudian Bapak Ibu tahu cara penularan bakteri ini bagaimana? Ada yang tahu? Ini penularannya dari benda-benda yang tumpul seperti penggunaan pisau atau peralatan dapur yang sebakaran, kemudian paku kaki yang kalau Bapak Ibu biasa kalau macam tak tusuk paku kemudian langsung mau pergi ke rumah sakit, biasa dia mau bawa bangka kalau mau kasih dia begitu lama bawa bangka dia mau keluar darah. Nah itu bakteri ini masuk di permukaan yang terbuka. Jadi mesti orang mau suntik mau mendapatkan ini imunisasi ini khususnya untuk ibu-ibu. Kemudian juga untuk pasangan yang baru menikah, yang baru akan melakukan hubungan suami istri, biasanya nanti ada terjadi perlukaan di bagian pintu lahir. Nah, itu juga bakteri bisa gampang masuk melalui perlukaan itu. Kemudian untuk pemberian ini maksimal 5 kali ya Bapak Ibu. Untuk pemberian yang pertama imunisasi TT itu baru membentuk antibodi. Jadi pemberian pertama itu tidak langsung melindungi beberapa tahun, enggak. Jadi dia masih membentuk antibodi dulu. Itu kan waktunya 2 minggu menjelang pernikahan. Terus untuk yang pemberian imunisasi kedua
interval atau jarak waktu pemberian itu 1 bulan setelah mendapatkan imunisasi yang pertama. Jadi 2 minggu sebelum pernikahan dan nanti DP bulan berikutnya mau orang mau suntik imunisasi yang kedua. Itu masa perlindungannya 1 tahun. Kemudian untuk imunisasi TP yang ketiga, DP interval waktu itu selama 3 bulan atau 6 bulan. Itu masa perlindungannya 3 tahun. Jadi dari imunisasi TP yang kedua kan 1 bulan. DP untuk mendapatkan yang ketiga itu 3 bulan setelah pemberian yang kedua. DP perlindungan 3 tahun. Kemudian untuk yang pemberian imunisasi yang keempat, itu pemberiannya interval waktunya itu 6 bulan dari imunisasi TP yang ketiga. Perlindungannya selama 5 tahun. Teknologi kesehatan dan teknologi Kemendikbud Kota Pagu. Saat ini kami lagi melakukan penelitian yang mana respondennya itu adalah calon pengantin. Di sini kami meneliti tentang stunting. Mungkin pernah dengar stunting? Ya. Kami meneliti tentang stunting karena ternyata di Kota Pagu ini masih ada kasus stunting yang harus diselesaikan. Nah, kami di sini sebagai dosen di institut melakukan intervensi terhadap calon pengantin yang akan menikah. Yang nantinya intervensi ini berupa pendidikan kesehatan agar calon pengantin ini ketika setelah menikah kan insya Allah akan hamil dan setelah hamil itu akan punya anak. Nantinya yang kami harapkan adalah sudah punya pengetahuan yang mumpuni bagaimana kemudian anak kita ini tidak terjadi stunting. Karena apa? Karena anak itu 0 sampai 2 tahun itu adalah masa-masa emas. Masa emas itu adalah masa yang harus memang membutuhkan perhatian dari keluarga. Ketika 2 tahun ini 0 sampai 2 tahun ini kita luput dari pencegahan stunting, maka kedepannya anak kita itu akan mengalami stunting, ya. Karena stunting ini adalah yang paling dikhawatirkan oleh pemerintah adalah kurangnya IQ anak. Jadi IQ anak itu di bawah daripada orang yang tidak stunting. Makanya pemerintah memang betul-betul mengusahakan bagaimana pencegahan stunting. Nah, kami dari pihak kampus karena di bidang pendidikan, salah satu caranya adalah kami melakukan penelitian, yang mana mungkin dengan penelitian ini bisa menghasilkan sebuah pengetahuan baru yang kemudian bisa diaplikasikan dalam hal pencegahan stunting di Kota Pagu, khususnya diterapkan pada calon-calon pengantin yang akan menikah. Mungkin di sini kami akan membagikan beberapa kuesioner. Di sini, mohon maaf, Pak Rizky bisa bagikan kuesionernya. Pembinaan, ya. Tujuan dari pernikahan kita itu yang harus kita niat kita itu yang harus kita perbaharui dari sekarang, ya. Karena segala sesuatu itu tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat, ya. Jadi semua berawal dari niat. Ayo. Sekarang niatnya menikah itu apa? Ya. Jadi karena niat ini yang akan menentukan keberhasilan dari pernikahan kita selanjutnya. Kalau niatnya cuma ya sekedar yang penting ada teman, bisa. Tapi ada satu hal yang penting, yaitu niat kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikah itu adalah ibadah, ya. Pernikahan itu adalah ibadah. Dan kata Rasulullah, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka dia akan mati. Dan nikah itu adalah separuh agama, ya. Jadi kalau kita menikah berarti kita sudah melaksanakan separuh agama. Jadi tinggal melanjutkan yang separuhnya lagi. Ibarat naik kendaraan, kita sudah di atas kendaraan, tinggal tugas.
Jadi sangat merugi kalau orang yang tidak menikah. Ya. Artinya pernikahan itu adalah sebuah hal yang harus kita syukuri karena tidak semua orang yang menjadi pilar-pilar ini. Nah, ada 4 bahkan sampai 5 pilar ya. Pilar yang pertama yaitu zawaj. Apa itu zawaj? Zawaj itu adalah berpasangan. Ya. Kehidupan rumah tangga itu terdiri dari suami dan istri. Itu adalah satu relasi, suatu hubungan suami istri, dan itu harus ada komitmen, harus saling menjaga. Berpasangan, yang namanya berpasangan itu adalah berarti ada sejajar, ya, bukan satu di atas, satu di bawah, tapi sejajar. Sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama-sama punya hak, sama-sama punya kewajiban, dan itu harus saling melengkapi, harus bisa memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Kenapa bisa ditanyakan mungkin kelelakiannya? Ya. Seorang suami kewajibannya mencari nafkah. Nafkah ada 2 nafkah, nafkah apa? Lahir dan batin. Paling banyak orang bisa memikirnya yang nafkah yang penting suka saya makan, suka saya pakaian, suka saya tempat tinggal. Sementara dia abaikan yang nafkah batinnya. Ya, seperti apa nafkah batin? Ada yang senyum-senyum. Pasti mikirnya nafkah batin itu hanya persoalan biologis. Iya, itu termasuk, dan itu bahkan itu termasuk sesuatu yang sangat penting dalam hubungan suami istri. Kalau tidak ada itu, gimana? Ya. Nah, kewajiban suami ya memberi nafkah batin antara lain itu. Tapi ada kewajiban yang lain yang berhubungan dengan batinnya. Apa? Membahagiakan istri, banyak hal. Artinya kebutuhan batinnya terpenuhi, disayang, dimengerti. Karena wanita ingin dimengerti, cukup mengerti pada dia sudah. Tapi jangan cuma ya, sudah semua mengerti. Harus ada realisasinya, ya. Itu kebutuhan batinnya, kebutuhan untuk tidak menyakiti istri, tidak harus menyayangi, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian kalau kewajiban itu kewajiban batinnya, kalau kewajiban lainnya seperti memberi nafkah, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, sandang, pangan, papan bukan triplex. Jadi memberi, kurang lebih seperti itu. Jadi memberi nafkah lahir dalam hal kebutuhan pokok yang paling penting. Nah, itu kewajiban seorang suami. Kalau istri, apa kewajiban? Ayo, kita semua ngantuk-ngantuk. Jadi apa? Kalau istri